Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Pagi ini aktivitas aku mau suntik vaksin. Jenis vaksinnya Sinovac. Jadi kantorku menyediakan suntik vaksin untuk para mitra kita, para driver Gojek, kemudian para karyawan juga. Jadi hari ini Sabtu tanggal 26 Juni 2021 itu jadwal suntik vaksin. Ya. Kenapa kita harus suntik vaksin? Karena kita saat ini sedang menghadapi gejala COVID-19, masa pandemik. Jadi kita harus menjaga daya tahan tubuh, menjaga ketahanan tubuh, salah satunya dengan cara divaksin agar virus itu susah untuk masuk ke dalam tubuh kita ataupun ditolak sama tubuh kita, supaya kita kebal gitu ya, tahan terhadap penyakit lah intinya. Jadi gunanya vaksin untuk kita ya agar kita terhindar dari penyakit. Hai, aku mulai jalan menuju Palembang Trade Center ya. PTC Mall. Nggak sabaran pengen lihat gimana sih prosesnya, terus prosedurnya apa aja. Kalau kemarin sih kita para members, para karyawan dikasih pesan untuk menjaga kesehatan, menjaga pola makan, istirahat yang cukup, supaya nanti proses vaksinasinya itu berjalan dengan lancar. Nah, nanti seperti apa yang akan dilakukan sama para tenaga medis tersebut untuk kita itu seperti apa nanti, aku juga penasaran.
udah masuk parkiran PTC Mall ya. Sorry, goyang. Oke, kayaknya ini tuh udah banyak banget ini ya yang ngantri, banyak polisi. Cari parkiran dulu guys. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain? Oke, nanti aku liatin ya seperti apa prosesnya. Sekarang aku mau registrasi dulu sama mungkin ada admin di sana. Oke guys, nanti ikutin ya. Banyak banget porsinya, kelihatan banget pesertanya banyak. Ini pada ngantri, ini tiketku sama ada teman si Tama, cuman Tama belum datang. Nomor antriannya 124. Oke, nanti sambung ya. Nah, aku udah dapat nomor antriannya, nomor 124. Dan aku ngantri bareng bersama teman-teman driver semua. Sekarang lagi panggilan nomor 31-32. Jadi kurang lebih sekitaran 1 jaman lagi mungkin aku divaksin. Kita menyediakan porsi yang banyak ya. Dan saat ini masih banyak yang ngantri. Oke. Udah 123, sekarang 124. 123 dan 124. Pegang ya sama KTP-nya. Oke. Lagi detensi guys. Pak, kalau Pak ya jangan angkat telepon dulu Pak RT. Ini Kevin bantu ini naik ngasih. Siapa yang ngasih Tensi darah. vaksin ya? Nah, siapa yang ngasih kartu vaksin? Sekali lagi untuk mitra yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin, silakan duduk di kursi yang sudah disediakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah. Halo guys. Ya, alhamdulillah proses vaksinasi buat aku udah selesai. Tadi lumayan cepat prosesnya. Sebenarnya untuk vaksinnya aja itu nggak nyampe 15 menit ya. 10 menitan lah dari proses kita di cek darahnya dulu gitu, maksudnya tensi darah dulu, barulah divaksin. Ya kurang lebih 10-15 menit prosesnya. Yang bikin lama itu adalah antrian tadi, karena aku datangnya telat sebagai member, sebagai karyawan, jadinya ngikutin antrian akhirnya. Ngikutin antrian para mitra driver. Oke, nggak jadi masalah karena tadi prosesnya cepat banget karena tenaga medisnya juga banyak. Ini aku mau pulang ya guys. Balik dulu. Udah selesai vaksin. Nah, tadi prosedurnya di awal. Bentar guys. Di awal tadi prosedurnya kita registrasi.
Setelah registrasi dikasih nomor antrian. Setelah itu kita nunggu tuh panggilan. Ya, udah dapat panggilan sesuai nomor antrian, kita masuk, langsung didata dulu pakai KTP. Setelah didata, kita ditensi darahnya. Tadi darahku 157/90. Itu dikatakannya masih normal, masih bisa untuk di vaksin. Jadi kalau tekanan darah kita di angka 170 itu kategorinya tinggi. Nah, itu nggak boleh divaksin. Tapi kalau masih di bawah itu, tadi ya informasi yang saya dapat dari si tenaga medisnya, itu belum bisa untuk divaksin. Biasanya tekanan darah aku tuh sekitar 130/80 gitu. Entah kenapa tadi naik, mungkin karena sedikit tegang. Excited juga ada, menunggu proses vaksinnya. Tapi finally bisa gitu. Lanjut setelah itu ke pertanyaan-pertanyaan dari tenaga medis, dari si perawat tadi. Pertanyaannya apakah kita salah yang aku ingat ya, alergi, apakah kita mengidap alergi gitu, apakah kita ada asma, apakah kita punya penyakit jantung, apakah kita ada tekanan darah tinggi gitu. Nah, pertanyaannya kurang lebih ke kesehatan kita yang ditanya gitu, apakah ada penyakit-penyakit seperti itu. Dan alhamdulillah saya tidak memiliki histori penyakit tersebut. Dan akhirnya saya diperbolehkan untuk vaksin. Nah, lanjut ke kursi sebelahnya gitu, jadi geser gitu. Terus disuntik di lengan sebelah kiri. Disuntik di lengan sebelah kiri, sama seperti suntikan biasa gitu. Jadi kalau teman-teman udah pernah disuntik, sama aja rasanya, nggak ada bedanya. Jadi setelah divaksin kita tunggu dapat sertifikat. Sertifikatnya seperti ini. Yang menyatakan kalau kita sudah selesai divaksin. Dan di sertifikat ini kita dikasih alamat, kalau aku di puskesmas sosial, alamat itu nanti tanggal 24 Juli dijadwalkan kembali untuk vaksin kedua. Jadi vaksin itu harus 2 kali ya. Jadi kalau udah divaksin sekali, kita harus vaksin lagi. Nah, jadwalnya tuh tanggal 24 Juli. Berarti kurang lebih jaraknya adalah 1 bulan ya. Dari sekarang vaksin pertama ke vaksin kedua itu berarti 1 bulan jarak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Oh ya, aku baru memulai nih untuk nge-vlog di YouTube. Mohon dukungannya dari teman-teman semua yang udah nonton, baik yang udah pernah subscribe. Jadi mohon untuk support aku dengan cara mensubscribe, dengan cara menghidupin tombol loncengnya. Boleh kalau kesediaan hatinya untuk di-share, di-like. Terima kasih banyak. Semoga aku bisa terus buat konten yang bermanfaat. Ya, nanti aku bikin konten masak, kasih resep gitu ya, khususnya buat anak-anak kos nih gitu, yang pernah ngerasain sebagai anak kos, pengen belajar untuk masak sendiri supaya lebih hemat, supaya lebih puas menikmatin makanan sendiri, itu boleh. Atau kalau males di GoFoodin aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.